Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, mengetahui, khotama min dahab. Khotama itu cincin, min dahabin dari emas, fi yadi rajulin, yang melingkar atau dipakai oleh seorang laki-laki. Fanaza'u fitrahahu. Fanaza'u, kemudian beliau melepaskannya. Jadi dilepaskan oleh Rasulullah, langsung diambil, buang. Fanaza'u fitrahahu. Ia melepaskannya, wa fitrahu, dan membuangnya Rasulullah. Jadi bukan yang dimakai itu bukan beliau, tapi sahabat. Ada seorang sahabat memakai cincin pakai emas. Rasul langsung begitu melihatnya, langsung diambil, cabut, lalu dibuang. Waqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya madu ahadukum, salah seorang di antara kalian, ya madu itu bersengaja, salah satu di antara kalian sengaja ila jamrati minan nar. Salah satu di antara kalian sengaja mengambil bara dari api neraka. Fayaj'aluha fi yadi, maka dia lalu meletakkan di tangannya. Jadi kalau ada seorang laki-laki menggunakan cincin emas atau perhiasan emas, maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ia adalah ya'madu ahadukum ila jamrati minan nar. Jadi sesungguhnya dia itu sudah mengambil bara dari neraka, lalu dia menggunakannya. Mau bentuknya apa terserah. Mau yang cincin, mau yang gelang, mau yang kalung, mohon maaf, yang gigi emas palsu juga. Jadi yang gigi emas palsu tolong dicopot, diganti dengan berlian. Mau pilih gitu. Kalau ada yang pakai gigi palsu, mohon maaf, yang pakai emas copot, ganti, pakai besi saja. Karena Rasulullah SAW ini sangat keras, Pak. Kalau Rasul itu langsung mengambilnya, jadi tidak basa-basa lagi. Gampangnya ke sini, diambil, buang, kata Rasulullah SAW. Nah, faqila lirrajul ba'da ma dhahaba Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah SAW pergi, begitu mau pergi, dikatakan kepada orang tersebut, hud khotamaka, sok silakan ambil. Tapi Rasulullah pergi. Jadi Rasulullah pergi, lalu sok silakan ambil. Hud, ambil. Khotamaka, cincinmu. Intaf'u bih, dan manfaatkan itu untuk hal yang lain. Jadi dijual atau dikasihkan untuk beramal, atau dikasihkan kepada anak istrinya. Qala, lalu si rajul tersebut menjawab, la, enggak Rasul. Kira-kira kalau kita pakai cincin itu diambil, dibuang, kira-kira gimana? Wah, pasti ngajak gelut. Cincin emas. Tapi ini si rajul ini, sahabat ini bilang, la, enggak, tidak Rasul. Dan tidak basa-basi tidaknya. Wallahi, demi Allah, la akhudhuhu abadan, saya tidak akan mengambilnya selama-lamanya. Wa qattarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW telah membuangnya. Nah, itu menjadi perhatian buat kita semua, buat anak-anak kita semua, buat orang tua semua. Jadi kalau ada anak kita laki-laki pakai emas, wayahna ganti
pakai cincin besi. Puguh kalung mah nggak boleh, laki-laki mah pakai kalung. Hari ini banyak orang didegradasi atau ditipiskan imannya. Dengan apa caranya? Ini kalung pengobatan. Wah, gitu kan ya. Oh, ini kalung pengobatan. Maka harus pakai ini nanti jantungnya begini-begini. Memang harus pakai kalung? Kan tidak. Begitu. Itu didegradasi, Pak, dikikis sedemikian rupa. Padahal itu sudah jelas. Bagi laki-laki yang menyerupai perempuan itu sama saja tadi mengambil bara dari api neraka dan ia menggunakannya. Kita ingin jauh dari neraka, tiba-tiba kita dengan sengaja mengambil bara dari api neraka lalu memakainya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini clear ya, Pak. Jadi clear, tidak ada permasalahan gitu. Terus tidak ada istilah syarat dan tapi kan umpamanya ini umpamanya apa? Wasiat. Wah, wasiat dari kesepuhan harus dipakai umpamanya gitu. Bapak ada atau jimat. Termasuk, Pak. Termasuk. Jadi jam tangan gitu. Oh ya, kalau itu tadi bukan masalah masnya, Pak. Tapi karena menyerupai seorang perempuan, laki-laki itu tidak boleh menggunakan perhiasan seperti perempuan, gitu maksudnya. Caranya bagaimana? Cari cara yang lain, Pak. Kalau itu bisa pengobatan, kumaha caranya sakuan itu. Nah, kan itu bisa kan? Nanti kan saya nempel ke sini. Ya, atau kumaha di dalam ya sakuanan, nah gitu supaya nempel di sini. Kenapa harus dipakai? Harus dikalungkan gitu. Yang tadi mendegradasi atau mengikis keimanan kita, kepercayaan kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, nanti termasuk Bapak dan saudaraku sekalian, termasuk menggunakan berbagai macam barang yang dari emas. Umpama gitu sudah terlalu kaya, mobilnya emas, umpama pintu rumahnya emas. Terus gelasnya emas, piring emas gitu. Itu namanya berlebihan, Pak. Nanti di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya, janganlah kalian berlebihan. Wala tusrifu. Karena berlebihan itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Wallahu a'lam.